Harus pakai baju baru. Oleh undian kepada undian silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan wali murid 3 bulan sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam usianya, dan insyaallah Allah berikan kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah angkat derajatnya ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini kita semuanya dalam keadaan sehat, bisa bertemu, bisa berkumpul. Sudah lama kita tidak berkumpul, dan insya Allah pertemuan kita, perkumpulan kita ini akan menjadi obat rindu untuk kita sekalian. Sekolah di Darul Mustafa insya Allah kualitas betul-betul kita maksimalkan, dan dari sisi sarana insya Allah kita siapkan. Ibu-ibu siap jadi kita Darul Mustafa? Ya. Darul Mustafa sekolah generasi masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat dan afiat serta nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah, masih ingat dengan sholat subuh. Ingat ya Bu ya? Itu adalah salah satu tanda rahmat Allah. Allah masih memberikan kita ini, dan itu adalah yang sangat perlu dan patut kita syukuri. Karena banyak di dunia ini orang yang luar biasa materinya tidak bisa dihitung saking banyaknya, tapi tadi Allah tidak memilih untuk berkoneksi dengan roh. Ya. Tapi kita Bu, walaupun pagi-pagi sibuk gitu ya, ngurus anak, ya, belum lagi tanggal muda, belum cicilan yang lainnya terpenuhi, belum sekolah anak dan lainnya, tapi alhamdulillah Allah masih mengingatkan kita. Alhamdulillah. Adalah kita ingin menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana kita akan menumbuhkan fitrah baik anak-anak kita yang sudah Allah titipkan kepada dirinya masing-masing. Ya Bu ya. Jadi sebelum saya mulai materinya, kita harus sama-sama sepakati bahwa setiap anak itu adalah baik. Sepakat? Oke, sepakat ya Bu ya. Walaupun ketika Mama Fahru punya anaknya 2, 3, Bu, enggak, beda banget Bu. Anak saya yang pertamanya kalem, anak yang kedua la ilaha illallah, pecicilan banget, enggak mau diem. Nah, Bu, walaupun
itu berbeda, tapi tetap Allah install mereka dalam keadaan baik. Cuman karakternya aja yang berbeda. Tapi pada hakikatnya setiap anak itu baik. Oke, kita sepakat ya Bu ya. Oke. Ibu-ibu yang Allah rahmati, hadis ilahi yang Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Ya. Yang artinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Sampai sini Bu, kata yang harus kita underline, harus kita garis bawahi adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka setiap anak yang baru lahir, insan yang dilahirkan ke dunia ini semua Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Satu. Kita lanjut hadisnya. Fa'abawahu yuhawwidani aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Poin yang kedua yaitu fa'abawahu, maka orang tuanya. Nih Bu, fa'abawahu, maka orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Poin pertama tadi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Poin yang kedua, fa'abawahu, maka orang tuanya Bu. Disebutkan dalam hadis ini, kitalah orang tua yang akan menjadikan dia mau dijadiin Yahudi, mau dijadiin Majusi atau Nasrani. Nah, ternyata Bu, peran pendidikan ini bukan dilimpahkan kepada sekolah, bukan dilimpahkan kepada masyarakat, bukan diambil alih oleh pemerintah, bukan. Tapi ternyata dalam hadis muttafaq alaih ini kita Bu yang disebut ayah ibunya, orang tua. Nggak ada dalam hadisnya maka sekolahnya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, bukan. Di sini sudah jelas, maka orang tua, guru sebut, sekolah apalagi. Yang salah kaprah di antara kita adalah ketika kita punya bayi, kita lebih konsen, kita lebih fokus secara perhatian dan perlakuan ke anak bayi, tanpa mempertimbangkan usia anak kita ada di fase mana. Ya, padahal tadi kalau fase 1, kalau dia masih mau sama kita dilayani, kita harus melayani. Dan kalau kita sedang sibuk, katakan sebentar ya Saudara, ibu lagi gantiin popok dede dulu. Ya, sebentar ya namanya, gitu Bu. Masya Allah anak-anak ngerti kok. Ya. Selanjutnya saya juga pernah, anak saya itu pernah mau mandi Bu. Ya, ibu kakak mau mandi, iya buka sendiri ya, udah bisa kan soleh, bisa. Dia buka bajunya. Setelah dia buka bajunya, ibu kakak mau mandi, iya sebentar. Saya pikir Bu, anak saya mau dimandiin, karena dia bilang kakak mau mandi, ya sebentar Nak, karena saya capek Bu. Taruh lagi, dedek bayinya sudah selesai, saya ke kamar mandi, dia lagi apa Bu? Dia lagi mandi. Ternyata dia bukan minta dimandiin Bu, dia cuma minta ditemenin sama saya. Sebegitu dia nggak mau lepas dengan saya. Ya, jadi anak-anak ketika Bu kakak mau ini ternyata mereka bukan minta seutuhnya untuk diperlakukan Bu. Kadang mereka hanya pengen dilihat mandinya bener nggak sih saya. Cuman nggak mau jauh dengan kita ketika dia mandi, dia bisa melihat ibunya. Jadi hal-hal itu Bu yang kadang kita salah. Ya, anak ketika kita punya bayi, kita lebih fokus dengan perhatian dan pengakuan. Padahal tadi ya, anak usia 0 sampai 6 tahun didik seperti raja dengan penuh kasih dan sayang. Oke, selanjutnya di usia 7 sampai 14 tahun, yang punya anak usia 7 sampai 14 tahun, berikan hak dan tanggung jawab. Ya, kasih tahu. Karena dalam Islam juga ketika anak kita sudah 7 tahun, maka bisa ya diajarkan sholat, itu wajibnya 7 tahun. Kalau sampai usia 10 tahun belum, maka boleh ikut
dalam Islam punya. Maka ketika usia 7 sampai 14 tahun berikan hak dan tanggung jawab. Kakak mau sekolah, siapin yuk. Ibu ajarin, siapin perlengkapannya. Setelah diberikan tanggung jawab, kakak ini ibu kasih uang jajannya. Ya, jangan lupa dijaga, jangan hilang. Kemarin teman kakak kan gitu mau jajan hilang uangnya atau apapun. Ya, oke. Usia 7 sampai 14 tahun berikan hak dan tanggung jawabnya, kemudian lebih banyak diajak untuk mengungkapkan kejadian real. Ibu yang punya anak 7 sampai 14 tahun ajak ngobrol, banyakin ngobrol. Pulang sekolah di motor aja. Kakak tadi gimana sekolahnya? Happy ibu, main sama siapa aja, sama ini, sama ibu tadi yang ini jatuh terus berdarah. Kok bisa berdarah? Soalnya darahnya kena batu, ibu batunya tajam jadi berdarah. Oh, terus gimana? Ditolongin sama teman-teman, bilang ke nah. Kemudian anak usia 15 sampai 21 tahun. Anak usia 15 sampai 21 tahun maka dididik dengan lebih banyak memberikan peran dan tanggung jawab. Hak pasti kita berikan. Perannya Bu, seperti apa? Berikan, melibatkan anak-anak kita dalam urusan rumah. Misal, ya, kita mau bagi tugas, ibu minta kerjasamanya untuk mengerjakan rumah bareng-bareng. Silakan kakak sebagai yang paling kuat memimpin rapatnya tuh, rapat ibu keluarga. Kakak yang bagi tugas serahkan, berikan perannya dia sebagai ketua rapat malam. Dia akan memberikan tugas ke adiknya, akan kasih tahu apa saja tugasnya dan lain. Jangan sampai tenang ada bibi ya kayak ibu mau tenang ada bibi, tenang ada tetek. Sampai kapan mereka akan bergantung pada orang lain? Sementara kita pun orang tuanya tidak akan selamanya mendampingi. Ya, maka kalau dalam Islam pemuda usia 15 tahun sudah menjadi pimpinan partai. Karena apa? Dia sampaikan mengambil peran. Ya. Kemudian apa? Lebih banyak ajak gadis. Saya di kampus tuh banyak sekali anak-anak yang saya tanya. Kalian kan nanti akan libur panjang, mau pulang, mau balik dulu, nanti enakan di kos-kosan. Saya tanya kenapa enak di kos-kosan? Ya Bu enak aja kalau sama teman-teman ini pasti dengan saya. Kalau ibu mah bakal tidur. Jadi ibu saya, walaupun mereka bukan anak saya, tapi merasa sedih. Terus kalian pulangnya apa? Ya nanti kalau saldo dana habis, baru mereka. Kalau kuota sudah dingin, sudah sama-sama dan menjalankan ilmu yang berbeda. Acara selanjutnya yaitu ramah-ramah atau makan bersama dan mohon maaf kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.